Baik, Rama. Pertama terima kasih Anda sudah datang ke sini untuk bertanya beberapa hal terkait dengan bagaimana kondisi keislaman di Desa Pagaragung. Baik, sekilas kita buka sejarah bahwa Desa Pagaragung pada saat ini sebuah desa yang sudah berumur kurang lebih 221 tahun, dan sepanjang yang kita tahu bahwa Desa Pagar Agung sejak pertama berdirinya itu sudah memeluk agama Islam, dan data terakhir saat ini dari jumlah penduduk kurang lebih 3.500 jiwa, semuanya beragama Islam. Dan di Desa Pagaragung, masjid merupakan tempat beribadah masyarakat Muslim. Desa Pagaragung yang terdiri dari tujuh dusun saat ini memiliki 12 masjid dan 1 musola. Nah, jadi dengan jumlah tempat ibadah seperti itu, maka untuk di Kecamatan Rambang yang terdiri dari 13 desa ini, Pagaragung merupakan desa yang terbanyak tempat ibadahnya. Ini menandakan bahwa memang dari dulu sampai saat ini masyarakat Pagaragung kukuh dengan keyakinannya sebagai Muslim. Nah, kemudian dari segi sejarah, Islam di Pagar Agung pada saat itu dibawa oleh seorang kiai yang mengajarkan ibadah wajib dan juga mengajarkan membaca Al-Quran, bertempat di masjid tertua, yakni Masjid Nurul Islam. Itulah awal pertama kali adanya ulama yang datang dari daerah Palembang mengajarkan agama di Masjid Nurul Islam itu, dan kemudian pada masa berikutnya Islam ataupun pengetahuan Islam diajarkan dan dikembangkan oleh murid-muridnya. Di antaranya yang kita tahu pada saat itu ada P3N kalau saat itu sebutannya ketib. Ada ketib Ardin Ali, ada ketib M. Yusuf, kemudian ada ketib Busman. Nah, 3 orang tokoh agama itu pada masa mereka masing-masing itulah yang menggiatkan kegiatan keagamaan di Pagaragung. Dan satu yang pasti, berdasarkan catat yang ada pada pemerintahan desa, bahwa seluruh masyarakat Desa Pagaragung yang terdiri dari kurang lebih 3.500 jiwa tersebar di dalam 7 wilayah dusun, semuanya berkeyakinan ataupun beragama Islam. Itu pertanyaan yang pertama. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, tadi ditanyakan apakah masih ada tradisi keislaman yang sampai saat ini dipertahankan di Desa Pagaragung? Ya, masih ada, dan itu tentu tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain, seperti halnya pada saat peringatan hari-hari besar Islam. Kita di Pagaragung ini baik secara bersamaan
maupun secara sendiri-sendiri pada masjid-masjid itu memperingati kegiatan itu, seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Itu dari segi peringatan hari-hari besar Islam. Nah kemudian pada saat tradisi penghitanan, jadi kalau seorang anak laki-laki yang sudah mencapai umur usia baligh kira-kira 8 sampai 9 tahun, mereka akan dihitan oleh petugas yang menghitan, tenaga kesehatan. Dan pada saat itu sebelum anak dihitan, maka orang tua dari anak tersebut menuntun anaknya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini tradisi, dan sampai saat ini tradisi itu masih berjalan. Nah kemudian pada saat seorang anak mencapai usia tertentu, maka orang tuanya memarhabankan, mencukur rambutnya pada anak berusia kurang lebih sampai 7 atau 8 tahun. Nah pada saat itu dibacakan kitab Al-Barsanji atau Marhaba tadi. Tradisi itu sampai saat ini pun masih bertahan. Kemudian pada saat pernikahan, mempelai laki-laki, mempelai perempuan diminta oleh penghulu untuk terlebih dahulu masing-masing memperbaharui keimanan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini sudah menjadi tradisi, walaupun mungkin di daerah lain juga berlaku, tapi khusus untuk Pagar Agung ini tradisi, karena dari dulu sampai saat ini hal yang seperti itu tetap terjadi. Nah kemudian pada saat seseorang meninggal dunia pun di desa Pagar Agung ini tetap mayoritas masyarakat, mayoritas penduduk Pagar Agung menyelenggarakan takziah, atau di sini disebut 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai dengan 7 hari. Pada saat itu masyarakat berkumpul di tempat musibah, mereka membacakan ayat Al-Quran, mereka membacakan tahlil, mereka membacakan surah Yasin dan mendoakan arwah almarhum supaya diterima segala amalnya dan diampunkan semua dosanya. Ini tradisi yang tetap ada, tetap dipakai di desa Pagar Agung pada saat ini, walaupun ada saja sekelompok masyarakat yang katakanlah tidak sepakat dengan acara kalian seperti itu, tapi mayoritas masyarakat tetap melakukan itu. Nah kemudian pada saat menyambut Idul Fitri, anak-anak muda melakukan pawai obor, berkeliling kampung membawa obor sambil membacakan takbir sebagai tanda bersyukur menyambut kedatangan hari raya Idul Fitri. Itu tradisi dari dulu dan sampai saat ini masih berjalan. Nah kemudian bagi para remaja, pada saat bulan Ramadan, dari dulu sampai hari ini, anak-anak remaja yang laki-laki ini paling jarang tidur mereka, karena mereka lah yang sering keliling kampung, berteriak-teriak membangunkan masyarakat untuk bersiap sahur, mungkin memakai alat musik seadanya, mungkin gendang, mungkin dirijen dan sebagainya,
dengan tujuan satu, bagaimana masyarakat bisa bangun untuk bersiap melaksanakan sahur itu. Tradisi juga dari dulu sampai hari ini tradisi itu masih terjalan. Nah, itu berbagai tradisi-tradisi katakanlah yang turun temurun tetap dilakukan dan berlaku di Desa Pangkaragung. Itu untuk pertanyaan yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga tadi dampak positif dan negatif. Tentu saja kegiatan-kegiatan seperti itu akan memberikan dampak positif. Sebagai contoh, ketika seorang anak dihitan lalu dituntun oleh orang tuanya membaca kalimat syahadat, pada saat itu juga kalimat itu akan tertanam dalam diri anak, dan sebagai pertanda bahwa anak itu adalah seorang muslim, dan setelah dihitan dia punya tanggung jawab untuk mulai melaksanakan ibadah. Tuh. Nah, kemudian acara tahlilan misalnya tentu saja punya manfaat. Dengan adanya tahlilan selama 1-7 hari di tempat yang terkena musibah, maka ini membuka peluang bagi masyarakat sekitar dan juga sanak keluarga yang mungkin tinggalnya jauh untuk datang berkunjung, bersilaturahmi, mengucapkan tanda belasungkawa atas meninggalnya almarhum, dan ini tentunya sebagai wahana ataupun sarana untuk menyambung tali silaturahmi antara si fulan yang sudah meninggal dengan masyarakat sekitar dan juga sanak keluarga yang mungkin tinggal di jauh. Itu dampak positifnya. Nah, kemudian dampak negatif tentu karena saat ini sudah demikian banyak kita dengar media-media televisi yang punya paham begini dan begitu, tentu saja di tengah masyarakat ada perdebatan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, seperti kegiatan tahlil, kegiatan marhaban. Ada saja yang tidak setuju. Akan tetapi meskipun demikian, tokoh-tokoh agama yang ada di desa ini tetap menyikapinya dengan arif, tidak membiarkan itu berlarut menjadi sebuah pertentangan. Apa yang sudah menjadi tradisi itu kita tetap laksanakan, karena kita yakin di balik semua itu ada manfaat untuk mempersatukan warga. Karena kita biar bagaimanapun meskipun jumlah penduduk sudah cukup besar, masih ada dalam satu wilayah yang mana desa, dan desa punya kearifan tersendiri yang berbeda dengan kota. Seperti itu. Terima kasih Pak atas penjelasannya tersebut. Semoga bermanfaat bagi kami semua dan di channel kami ini. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalaupun nanti ingin semacam kajian literatur, kita upayakan kita cari sumber yang lebih valid untuk semakin meyakinkan. Tapi pada prinsipnya apa yang kita sampaikan pada saat ini, apa yang benar-benar masih ada dan berlaku di desa ini, Desa Pangkaragung, Kecamatan Ampang, Kabupaten Mariam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.